Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya ukti? Mudah-mudahan ukti selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke ukti, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kelas 8, yaitu pada bagian ke-7, kembangkan kegemaran membaca. Ya. Ukti, pada bab kembangkan kegemaran membaca ini, maka kita tidak akan lepas dari kata buku dan membaca. Kira-kira slogan apa yang pernah Ukti dengar dari kata buku dan membaca? Ya, buku adalah jendela dunia. Mengapa? Karena dengan membaca buku, maka akan bertambah pula pengetahuan kita sehingga kita bisa mengetahui informasi di seluruh pelosok dunia. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, Ustadzah akan memberikan peta konsep terhadap pengembangan dalam membaca. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah mengenali informasi dalam buku baik itu fiksi maupun non-fiksi. Berikutnya, kita akan memetakan konsep dalam isi buku fiksi maupun buku non-fiksi. Berikutnya, kita akan mencoba untuk mengenali unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi. Terakhir, kita akan mencoba untuk mengaplikasikan materi yang sudah kita pelajari dalam pembahasan soal. Nah, untuk mengenali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi, kita bisa melihat di sini ya Ukti, bahwa buku seperti yang kita ketahui itu tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi kita juga mengenal adanya e-book. Akan tetapi, secara umum, buku itu dibagi menjadi dua, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, untuk buku fiksi ini, contohnya adalah cerpen, dongeng, novel, drama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian untuk buku non-fiksi, contohnya seperti buku pelajaran, buku ilmiah, biografi, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi, maka kita akan coba untuk mengetahui karakter dari masing-masing buku ini. Untuk karakter yang pertama, ini adalah persamaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Kedua buku tersebut sama-sama berdasarkan kehidupan. Kemudian, yang kedua persamaannya ada kaidah penulisan. Jadi, baik buku fiksi maupun non-fiksi itu ada kaidah penulisannya. Misalkan pada buku fiksi, kita ambil contoh saja dari cerita fantasi. Itu untuk kaidahnya ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga ada koda. Sementara untuk buku non-fiksi, kita ambil saja contohnya adalah teks berita. Pada teks berita, kaidah penulisannya ada kepala, tubuh, dan juga ekor berita. Nah, ini untuk persamaannya. Berikutnya, untuk perbedaannya antara buku fiksi dan non-fiksi, kalau buku fiksi itu bersifat subjektif, artinya itu subjektif itu berdasarkan sudut pandang dari pengarang. Sementara untuk buku non-fiksi itu bersifat objektif, artinya kebenaran atau berita yang ditulis itu dianggap benar oleh semua orang. Contohnya biografi. Nah, dalam biografi di situ terdapat biodata, kemudian pendidikan. Nah, biodata dan pendidikan itu adalah berita yang dianggap benar oleh semua orang. Kemudian, perbedaan yang selanjutnya terletak pada gaya bahasa. Kalau pada buku fiksi, gaya bahasa yang digunakan itu bersifat konotatif atau kias atau ungkapan. Sedangkan pada buku non-fiksi, gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa denotatif atau sebenarnya atau bermakna lugas. Berikutnya, teknik mencatat informasi dalam buku.
Agar informasi yang dicatat itu lebih tepat dan juga efisien, maka kita harus menggunakan teknik. Nah, teknik mencatat informasi dalam buku itu berkaitan dengan indeks. Indeks merupakan kata-kata penting yang biasanya ditulis di akhir buku dan ditulis secara alfabetis. Nah, masing-masing buku itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada buku yang disertai dengan indeks, ada juga buku yang tidak disertai dengan indeks. Nah, apabila buku itu disertai dengan indeks, maka kita bisa menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasannya. Misalkan kita ingin mencari kata atau istilah alur di indeks. Berikutnya, carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan indeksnya. Misalkan kita ingin mencari kata alur, tadi kita cari di indeks, kita cari halamannya. Misalkan alur itu terletak pada halaman 5, karena seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi, indeks itu disusun secara alfabetis, berarti alur itu letaknya di atas karena alfabetisnya dia berada pada kumpulan indeks yang diawali dengan huruf A. Berikutnya, setelah kita menentukan halamannya, kita cari, kita buka, pahami penggunaan kata atau istilah itu. Jadi kata alur itu penggunaannya untuk apa, untuk teks apa, dan pengertiannya seperti apa. Langkah yang terakhir, catatlah bagian-bagian penting dari penggunaan kata atau istilah itu. Jadi sekarang kalian sudah menemukan kata alur itu terletak di halaman berapa, kemudian kalian bisa mencatat bagian-bagian penting dari keterangan alur tersebut. Berikutnya, peta konsep isi buku non-fiksi. Nah, di sini Ustazah contohkan, ini adalah buku apresiasi sastra. Buku berjudul Apresiasi Sastra ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 1 ini berisi tentang pendahuluan. Nah, dalam bab 1 ini terdapat beberapa subbab, yaitu subbab yang pertama adalah pengertian kesusastraan, manfaat karya sastra, dan jenis-jenis karya sastra. Berikutnya, bab 2 puisi terdiri dari 4 subbab, yaitu pengertian puisi, karakteristik puisi, jenis-jenis puisi, dan cara menulis puisi. Berikutnya, bab 3 tentang prosa. Subbabnya yaitu pengertian prosa, karakteristik prosa, jenis-jenis prosa, dan cara menulis prosa. Berikutnya, bab 4 tentang drama. Subbabnya terdiri dari pengertian drama, karakteristik drama, jenis-jenis drama, dan cara mementaskan. Dan yang terakhir adalah bab 5 berisi tentang penutup. Nah, setelah kalian mengetahui tadi peta konsep buku non-fiksi, berikutnya peta konsep isi buku fiksi. Nah, untuk buku fiksi, kita ambil contoh saja cerpen, ya. Kita bisa memetakan berdasarkan alur. Nah, ini adalah alurnya. Yang pertama ada pengenalan cerita, kemudian terjadinya konflik, berikutnya konflik memuncak, setelah itu penyelesaian konflik, dan yang terakhir ada penutup cerita. Nah, pada bagian ini kita pada setiap bagiannya kita isi catatan-catatan ringkas. Misalkan pada bagian pertama yaitu pengenalan cerita, kita tulis di sini apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kemudian tokohnya siapa dan di mana cerita itu bermula. Maka kita buat catatan ringkas tentang pengenalan cerita. Demikian seterusnya pada alur terjadinya konflik. Kita tulis catatan ringkas awal terjadinya konflik itu seperti apa. Kemudian di bagian puncak konflik kita juga menulis secara ringkas puncak konfliknya seperti apa. Berikutnya pada penyelesaian konflik kita juga tulis seperti apa penyelesaian dari masalah tersebut dan penutup cerita. Nah, berikutnya
kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan dari teks fiksi dan juga non-fiksi. Nah, ini Ustadzah menyajikan kutipan teks fiksi. Akan Ustadzah bacakan. Maka ditutupnyalah mukanya dengan kedua belah tangannya, lalu menangis mengisak-isak sambil berseru dalam hatinya, "Oh Kori, Kori istriku, di manakah engkau sekarang? Lihatlah suamimu menyadari untung. Lekaslah kembali supaya kita menyambung hidup kembali seperti dulu." Novel Salah Asuhan, Balai Pustaka 2010, karya Abdul Muiz. Berikutnya, ini adalah kutipan teks non-fiksi. Setelah tersebar berita kekalahan Jepang atas Sekutu pada tanggal 9 Agustus 1945, terjadi perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan Soekarno-Hatta mengenai proklamasi kemerdekaan. Soekarno menginginkan agar proklamasi kemerdekaan harus ditetapkan oleh PPKI karena anggota badan ini berasal dari berbagai penjuru tanah air dan dianggap mewakili seluruh Indonesia. Nah, kita bisa melihat bahwa pada kutipan teks fiksi di sini ada ungkapan menyambung hidup. Nah, pada ungkapan ini, untuk mengetahui maknanya, kita harus mencarinya. Kita bisa mencari dari KBBI atau menghubungkannya dengan kata yang ada di dalam kalimat tersebut. Sedangkan pada kutipan teks non-fiksi, di sini kata-katanya bersifat lugas, sehingga pembaca bisa langsung memahami isi dari teks ini tanpa ada kata-kata konotatif. Nah, dari sini mungkin kalian sudah bisa memahami ciri khas atau unsur kebahasaan yang sering digunakan pada teks fiksi maupun non-fiksi. Nah, berikutnya kita akan mencari unsur menarik dari teks fiksi maupun non-fiksi. Nah, untuk teks fiksi, unsur yang menariknya itu berhubungan dengan unsur ekstrinsik. Misalkan yang pertama, apakah amanatnya yang menyentuh? Berikutnya, apakah tokoh yang menawan? Berikutnya, apakah alurnya itu menegangkan? Berikutnya, apakah tema yang digunakan itu unik? Ataukah berasal dari pendeskripsian pengarang terhadap tokoh? Sedangkan pada buku non-fiksi, unsur menariknya yang pertama terletak pada kelogisan argumen. Jadi, argumen yang diberikan itu logis, real, atau no hoax. Berikutnya, terletak pada kelengkapan data. Misalkan, pada kronologi waktu atau peristiwa yang disajikan pada teks tersebut itu lengkap. Dan yang ketiga, terletak pada topik yang dibicarakan. Misalkan, pada biografi tokoh yang sedang viral, sehingga orang yang membacanya itu cenderung tertarik untuk mengetahui biografi tokoh tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari tadi terhadap soal. Nah, ini soal yang pertama. Perhatikan kutipan teks berikut. Saya akan membacakan. Pada tanggal 4 Juli 1927, Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan oleh Soekarno dengan tujuan agar Indonesia bisa secepatnya merdeka. Namun kenyataannya pada tanggal 29 Desember 1929, penjajah mengirim beliau ke dalam penjara Sukamiskin Bandung sampai tanggal 31 Desember 1931. Setelah bebas, Soekarno kemudian ikut berpartisipasi dalam Partindo. Akan tetapi, untuk kedua kalinya ia ketahuan kemudian ditangkap lalu diasingkan ke ND Flores pada tahun 1933. Lalu Belanda memindahkannya ke Bengkulu. Nah, pertanyaannya, unsur dominan yang tergambar pada teks tersebut adalah. Nah, untuk mengerjakan latihan ini, maka yang pertama kali harus kalian lakukan adalah tentukan dulu teks itu termasuk teks fiksi atau non-fiksi. Nah, kira-kira ini termasuk fiksi atau non-fiksi?
Ya, ini adalah teks non-fiksi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa unsur menarik dari teks non-fiksi itu bisa terlihat dari kelogisan argumen, bisa dari kelengkapan data, atau topik yang dibicarakan. Maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan kata kunci dari teks ini. Unsur yang menariknya apakah dari kelogisan argumennya, atau kelengkapan data, atau topik yang dibicarakan. Nah, kalau dari unsur yang menarik itu kita lihat dari pilihan jawabannya, tentunya jawaban A itu salah karena ini untuk teks fiksi. Kemudian pilihan B itu juga salah karena alur itu untuk teks non-fiksi. Maka tinggal dua pilihan jawaban yaitu C dan D, kelengkapan data atau kelogisan argumen. Nah, kita lihat di sini. Kita cari kata kuncinya. Ya, kata kuncinya terletak pada tanggal-tanggal yang ada pada teks. Tanggal 4 Juli 1927, 29 Desember 1929, 31 Desember tahun 1933. Nah, kata kuncinya ini berarti jawabannya adalah kelengkapan data. Ya, jadi unsur dominan yang tergambar pada teks tersebut adalah C, kelengkapan data. Oke. Berikutnya kita lanjutkan pada latihan soal yang kedua. Ustazah akan membacakan kutipan teksnya. Dek. Jantung Lea bagai berhenti berdetak beberapa saat. Kemudian berdebur keras menyesakkan napasnya. Tubuhnya tegak kaku di bangkunya. Cuma matanya berputar cepat memandang ketiga orang yang duduk di sekitarnya dengan perasaan campur aduk, cemas, gelisah, juga penasaran. Sejenak muncul keraguan di hatinya, tak percaya pada apa yang ditulis gadis itu. Tapi sikap gadis itu, ketakutan yang terpancar jelas di wajah dan matanya, menghapus keraguan Lea. Ia yakin, sangat yakin, gadis itu benar-benar dalam bahaya. Pertanyaannya, cuplikan teks di atas memiliki daya tarik pada. Nah, seperti halnya teks yang pertama tadi, maka pada teks yang kedua ini kita harus menentukan dulu, apakah ini termasuk teks fiksi atau non-fiksi. Kira-kira fiksi atau non-fiksi? Ya, ini termasuk teks fiksi. Nah, maka pada teks fiksi, unsur yang menarik untuk pilihan jawaban A, yaitu amanat, itu termasuk fiksi, tokoh itu juga fiksi, tema juga fiksi, pendeskripsian watak, pendeskripsian perasaan dan keadaan tokoh juga fiksi. Maka untuk pilihan jawaban ini semuanya fiksi. Maka langkah selanjutnya kita harus mencari kata kunci dari teks ini. Bagian manakah yang menarik? Ya, kata kuncinya, jantung Lea bagai berhenti berdetak. Kemudian ia berdebur keras, menyesakkan napasnya. Perasaan campur aduk, cemas, gelisah, juga penasaran. Nah, ini adalah kata kuncinya. Berarti jawabannya adalah pendeskripsian perasaan dan keadaan tokoh. Nah, maka pada kutipan teks ini, daya tariknya terletak pada pendeskripsian perasaan dan keadaan tokoh. Nah, sampai di sini, apakah kalian paham tentang perbedaan teks fiksi dan non-fiksi? Ya, Ustazah harap kalian paham ya. Oke. Nah, sekarang tugas kalian, coba kalian cari buku apapun yang ada di rumah kalian. Tentukan itu buku fiksi atau non-fiksi. Kemudian kalian tulis satu buah paragraf saja dari buku tersebut. Kemudian kalian tentukan daya tarik apa yang ada pada kutipan paragraf yang kalian ambil dari buku itu tadi. Oke, Ustazah tunggu hari ini. Silahkan kalian tulis. Jangan lupa tulis menggunakan huruf tegak bersambung. Oke, selamat mengerjakan Okti. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah aksanal jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.